Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Ayu Lestari, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan kembali lagi bercerita tentang pertemuan kedua pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini pembahasannya itu mengenai berita dan artikel. Nah, teman-teman, berita sendiri adalah suatu laporan mengenai sebuah kejadian yang bisa menarik perhatian orang banyak. Terus berita ini juga jenis-jenisnya banyak. Ada yang pertama strike news. Strike news ini berita yang disampaikannya itu secara formal ya, teman-teman. Terus yang kedua ada soft news. Soft news ini suatu berita yang ringan, yang penyampaiannya itu tidak terlalu formal. Terus yang ketiga ada in-depth news. In-depth news ini adalah berita yang diulas secara mendalam, secara tuntas. Biasanya itu melibatkan para tokoh-tokoh gitu ya. Terus yang terakhir, yang keempat ada feature news. Feature news ini biasanya itu kayak acara Sibolang, acara jejak petualang, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada nilai berita. Nilai berita ini yang pertama ada magnitude, yang kedua proximity. Ada proximity itu artinya cepat. Yang ketiga aktual. Aktual itu artinya baru. Yang keempat impact atau ada efeknya gitu ya bagi masyarakat. Terus yang kelima ada usualness atau berita itu sesuatu yang tidak biasa. Yang keenam human interest. Human interest ini tentu beritanya itu harus menarik perhatian orang. Selanjutnya teman-teman ada share chart berita nih. Share chart berita itu yang pertama aktual, fakta, terus penting, menarik, dan seimbang. Dan di berita juga itu ada isu. Isu itu artinya sesuatu masalah yang belum terpecahkan. Nah, sehingga nanti diharapkan berita itu kan dapat menarik perhatian orang gitu. Untuk selanjutnya kita membahas tentang artikel. Nah, di artikel ini artikel sendiri menurut KBBI itu artinya suatu tulisan yang lengkap. Misalnya laporan berita, majalah, surat kabar. Nah, artikel ini juga teman-teman jenisnya itu ada banyak. Ada yang berdasarkan penulisnya, ada yang berdasarkan fungsinya, dan ada yang berdasarkan isinya. Yang pertama artikel berdasarkan penulisnya. Yang pertama artikel redaksi, artikel yang ditulis untuk sebuah redaksi. Yang kedua artikel umum, ditulisnya itu ya oleh orang siapa aja gitu, umum. Terus yang selanjutnya jenis artikel berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ini ada dua, yang artikel khusus dan artikel sponsor. Artikel khusus ini tujuannya itu ya untuk tujuan tertentu gitu, khusus. Yang kedua artikel sponsor. Artikel sponsor ini artikel yang untuk tentang promosi biasanya. Dan yang ketiga itu jenis artikel berdasarkan isinya. Ada yang eksploratif, ada yang eksplanatif, deskriptif, prediktif, preskriptif, atau untuk melakukan sesuatu gitu ya. Selanjutnya ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel ini yang pertama lugas, yang kedua logis, masuk akal, yang ketiga tuntas, yang keempat objektif, yang kelima cermat. Cermat itu maksudnya ya harus menghindari kekeliruan ya, karena artikel itu kan akan dibaca orang gitu. Yang keenam jelas, padat, tidak bertele-tele. Terus yang ketujuh tidak berlebihan dalam melibatkan emosi. Selanjutnya cara menulis artikel. Cara menulis artikel yang pertama itu tentu harus menentukan topik.
topik apa nih yang akan kita bawa, yang akan kita tulis di artikel yang akan kita buat. Yang kedua itu judul yang menarik. Judulnya itu tentu harus menarik, karena biasanya orang-orang itu dalam mencari artikel melihat judul dulu. Terus yang ketiga, buat garis besar tulisan ya, supaya apa? Supaya tidak terlalu melenceng gitu isinya dari judul. Terus yang keempat, membuat artikel itu harus to the point, tidak boleh bertele-tele. Terus yang kelima, hindari me oriented dan ganti dengan you oriented, karena artikel ini kan tujuannya itu untuk pembaca ya, supaya pembaca itu merasa dihargai, merasa diajak bicara. Jadi gunakan ganti dengan you oriented. Yang ketujuh, membuat kesimpulan, dan yang keenam maksudnya membuat kesimpulan, dan yang terakhir harus cantumkan sumber dari mana yang kita ambil untuk referensi artikel kita gitu. Dan yang terakhir, fungsi dari artikel sendiri teman-teman. Fungsinya itu ya tentu ada yang artikel ditujukan untuk menghibur, untuk mendidik, untuk memuat gagasan dan lain-lain. Jadi cukup itu ya cerita di pertemuan kedua ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.